Aina Nurani asik sekali. Warning, M solo no counter. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjerak jeruk di aplikasi Leapmotion seperti yang udah tampilin di awal. Nah, di sini udah ada audionya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek di deskripsi. Dan buat cara tambahin detik bitnya, kalian tinggal klik aja detik yang ada di tengah video. Oke, setelah itu kalian masuk di awal video, klik yang tanda plus, dan kalian pilih media. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan mentahan videonya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Nah, kalau udah gitu, nanti mentahan videonya bakalan kayak gini. Nah, oke, langsung aja kalian masuk di detik bit yang pertama, di detik 5.27, klik yang tanda plus. Lalu kalian pilih media, kalian bisa tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 9.19, lalu kalian masuk di detik bit yang awal, klik yang tanda plus, setelah itu kalian bisa pilih yang lingkaran. Lalu kalian masuk di bagian color and fill. Setelah itu kalian bisa gandakan, setelah itu kalian bisa klik di bagian atas, masuk di blending dan opacity, klik yang max, klik yang extrude. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu di sini kalian bisa perkecil, pokoknya kalian atur-atur aja ukurannya. Kalau emang udah sesuai, kalian bisa langsung aja kembali. Dan setelah itu kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, dan kalian bisa klik kotak segitiga lingkaran di bagian atas untuk yang lingkaran. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang tanda plus di detik 5.27, kalian klik yang bentuk plus. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di blending dan opacity, kalian cari efek yang namanya mask, kalian bisa pilih yang exclude. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa gabungin untuk bentuk yang grup 1 atau bentuk lingkaran sama bentuk yang plus jadi satu grup, caranya sama kayak yang tadi. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 9.19. Nah, di sini kalian bisa cek dulu, nggak apa-apa. Kalau udah gitu, sekarang kalian bisa pilih grupnya. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian kedua, kalian bisa kasih keyframe di awal 0 derajat, dan di bagian akhir kalian bisa putar satu kali. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian yang pertama, kalian bisa geser ke bagian mata, dan kalian bisa atur-atur aja di move dan transform ini untuk ukuran dan tempat pada bagian mata kanan. Nah, setelah itu di sini kalian bisa gabungin untuk foto sama grup yang kedua jadi satu grup. Klik yang kotak segitiga lingkaran di atas, lalu kalian bisa pilih yang grup 1, klik yang edit group. Lalu kalian masuk di bagian awal, klik yang tanda plus, klik yang lingkaran. Setelah itu kalian masuk di color and fill, pilih warna merah, dan setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 3.22 atau sampai akhir. Setelah itu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, dan kalian bisa pilih yang gadakan set layar. Lalu kalian turunin salah satunya ke bawah. Kalian klik lingkaran di bagian atas. Setelah itu di sini kalian bisa pas-pasin aja sama ukuran mata di bagian kiri. Kalian bisa atur pakai move dan transform bagian pertama, kedua, sama ketiga. Setelah itu kalian bisa klik lingkaran di bagian bawah, kalian tarik ke samping, masuk di move dan transform, kalian bisa perkecil, kalian bisa atur-atur ukuran sama lokasi tempat di bagian mata bagian kanan. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang lingkaran bagian bawah, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram zoom. Kalian klik yang pengaturan standar, lalu di bagian X-nya kalian bisa atur jadi negatif 225, dan di bagian Y-nya kalian bisa atur jadi negatif 40. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian kekuatan, dan kalian bisa atur jadi 0,30. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya warnai, klik yang pengaturan standar.
Dan setelah itu di sini kalian bisa geser ke bagian kanan sampai full dan kalian agak naikin ke atas. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di exposurnya kalian bisa fullin, masuk di bagian gamma atur jadi 0,710 atau 0,710. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian offset dan kalian bisa atur jadi 0,19 atau 0,19. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian bisa masuk ke dalam opacity or visibility, cara efek yang namanya berkedip ataupun blink. Dan bagian frekuensinya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di warna dan cahaya, kalian tambahkan efek yang namanya pergeseran hue, klik yang pengaturan standar. Dan di bagian hue shift-nya kasih keyframe di awal, ubah jadi 37,5 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian bisa atur jadi 1 kali plus 340 derajat. Setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa atur-atur aja untuk ukuran sama posisi matanya. Nah oke, setelah itu kalian bisa masuk ke dalam lingkaran yang di bagian atas. Kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya buram zoom. Dan setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa klik tambahkan efek, kalian cari efek yang namanya bayangan radial. Lalu kalian klik yang pengaturan standar dan di bagian X nya kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 68. Lalu kalian kasih keyframe di detik 01.20 dan kalian bisa atur jadi negatif 35. Kalian kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa atur jadi 36. Lalu di bagian Y nya kalian bisa kasih keyframe di detik 01.20 dan kalian bisa ubah jadi negatif 43. Dan kalian bisa kasih keyframe di akhir, ubah jadi 70. Setelah itu kalian masuk di bagian ukuran dan kalian bisa fullin jadi 1,000. Masuk di bagian warna, kalian bisa ubah jadi warna putih. Setelah itu di bagian alpanya, di sini kalian bisa fullin jadi 100%. Nah oke, setelah itu di sini kita bisa coba lihat dulu. Nah kalau udah sesuai, kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian bisa tambahkan efek yang namanya warna cerah di bagian warna dan cahaya. Kalian klik tambahkan efek lagi dan setelah itu kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Dan di bagian exposure-nya kalian bisa fullin jadi 2,00. Dan setelah itu kalian masuk di bagian gamma, ubah jadi 0,710 atau 0,710. Lalu kalian masuk di bagian offset, ubah jadi 0,19 atau 0,19. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk ke dalam lingkaran bagian bawah. Kalian masuk bagian efek, cari efek yang namanya pergeseran hue. Kalian bisa salin efeknya dan kalian bisa tempelkan di bagian lingkaran bagian atas. Oke, setelah itu di sini kalian bisa cek dulu kalau udah benar. Sekarang kalian bisa masuk ke dalam lingkaran bagian atas. Kalian bisa langsung aja klik masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal sama di akhir. Kalian bisa ubah jadi 0%. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 0.13 dan di sini kalian bisa fullin jadi 100%. Sama di detik 3.12 kalian bisa fullin jadi 100%. Nah oke, kalau udah gini sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa masuk di detik 9.19. Kalian bisa klik yang terhapus, kalian pilih yang media, kalian bisa tambahkan foto yang kedua. Lalu kalian panjangin sampai detik 13.09, masuk di move dan transform. Di bagian ketiga lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 11.13, lalu kalian biarin jadi 1080. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 10.28 dan kalian bisa atur jadi 1420. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian bisa masuk ke dalam foto yang pertama. Di sini kalian bisa klik fotonya dan kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di move atau transform, kalian tambahkan efek yang namanya ombak-ambing ataupun oscillate, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian sudutnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat dan di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi negatif 80,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk ke dalam magnitude dan kalian bisa kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 65.
Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak di bagian blur. Kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Setelah itu di bagian exposure-nya kalian kasih keyframe di bagian akhir, biarin jadi 0,00 dan bagian di awal ubah jadi 0,50. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di distortion wrap, cari efek yang namanya ubin ataupun tailless, dan kalian bisa klik pengaturan standar dan mirrornya kalian jangan lupa untuk aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tertumpuk. Kalian bisa pilih yang saling satu layar dan kalian bisa tambahkan efeknya sampai foto detik 10.28. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 10.28, kalian bisa klik efek dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di distortion wrap, cari efek yang namanya mirror ataupun cermin, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian alpanya kasih keyframe di bagian akhir, biarin jadi 100% dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 0,0%. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Setelah itu di sini kalian bisa kembali, kalian bisa klik titik 3 dan kalian bisa salin efek, tempelkan di foto yang selanjutnya. Setelah itu kalian masuk di bagian cermin. Nah, sebelumnya kalian naikin ke atas untuk efek cerminnya. Setelah itu kalian bisa hapus keyframe yang di awal. Untuk keyframe di akhir kalian geser ke depan. Nah, jadi nanti bakalan kayak gini. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa salin satu layar dan kalian bisa tempelkan di foto sisanya yang ada di belakang sampai selesai. Klik yang tempel efek. Setelah itu kalian masuk di detik 13.9, kalian klik tanda plus, klik yang kotak, klik titik 3 di kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi. Setelah itu kalian potong di titik yang selanjutnya. Masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga. Untuk color yang pertama ubah jadi warna putih dan untuk yang kedua kalian bisa ubah jadi warna hitam. Setelah itu kalian bisa klik yang di bagian tengah dan di sini kalian bisa geser untuk bagian atasnya ke bagian tengah. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk ke dalam blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir kalian ubah jadi 0%. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke dalam grup pertama. Nah, di sini kalian bisa klik grupnya dan kalian bisa masuk ke dalam move dan transform yang bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di titik bidang di tengah. Setelah itu di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 08.07. Lalu kalian bisa ubah jadi 1310. Lalu kalian kasih keyframe lagi di detik 09.06. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Lalu setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tailless dan di mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ombak-ambing di move atau transform. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 95,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi ubah jadi 0,40 atau 0,40 Hz. Lalu di bagian magnitude-nya kalian bisa atur jadi 35. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu di sini kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ombak-ambing. Dan setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah, setelah itu kalian masuk ke dalam frekuensi dan kalian bisa atur jadi 1,03 Hz. Lanjut ke dalam magnitude, kalian bisa atur jadi 30. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ombak-ambing. Dan di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian masuk ke dalam frekuensi dan kalian bisa atur jadi 0,52 Hz atau 0,52 Hz. Selanjutnya di sini kalian masuk ke dalam magnitude dan kalian bisa atur jadi 30. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian masuk ke dalam magnitude, kalian bisa kasih keyframe di bagian awal. Kalian biarin jadi 50. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 06.08, ubah jadi 0. Lalu kalian masuk ke dalam detik 07.09. Nah, di sini kalian biarin jadi 0 dan kalian kasih keyframe di detik bit 07.2723. Kalian bisa atur jadi 245. Nah, oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk
ke dalam detik 08.09. Lalu di sini kalian bisa atur jadi 0 lagi. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian bisa fullin. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian kembali dan kalian masuk ke dalam scatter, kasih keyframe di detik 06.22, biarin jadi 50%. Lalu kasih keyframe lagi di detik 07.02, biarin jadi 50%. Setelah itu di detik 07.21, kalian kasih keyframe dan kalian biarin jadi 50%. Lanjut di detik 08.00, kalian biarin jadi 50%. Setelah itu di detik 08.18, kalian juga biarin jadi 50%. Setelah itu untuk yang terakhir, kalian masuk di detik 08.28, kalian biarin jadi 50%. Setelah itu di sini kalian bisa masuk ke dalam detik 06.25 dan kalian bisa atur jadi 100%. Lalu di detik 07.23 kalian bisa atur jadi 105. Dan di detik 08.21 kalian bisa atur jadi 140. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan detik bit yang pertama. Kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin dan kalian bisa naikin sampai kotak kedua. Lalu kalian salin kurvanya dan kalian bisa tempelkan di pertahanan keyframe selanjutnya. Dan di sini kalian bisa balik. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe selanjutnya, kalian bisa tempelkan kurvanya. Dan untuk selanjutnya kalian bisa tempelkan, lalu kalian balik. Pokoknya kayak gitu terus sampai selesai. Nah kalau udah selesai, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa masuk di bagian awal video dan kalian bisa coba putar videonya. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 05.00. Nah di sini kalian bisa klik yang tanda plus, lalu kalian bisa klik yang kotak, dan di sini kalian bisa pilih yang regangkan area komposisi. Dan setelah itu di sini kalian bisa potong di detik 06.10. Oke, setelah itu kalian bisa potong di area belakang. Setelah itu kalian potong di tengah. Kalau udah kalian bisa klik yang di bagian awal, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di distorsi orb, cari efek yang namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di distorsi orb, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, dan setelah itu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah setelah itu di bagian tahapnya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian bisa ubah jadi 0,66 atau 0,66. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 1,90 atau 1,90. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe-nya, kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali masuk di bagian sudut, kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Masuk di bagian jaraknya dan kalian bisa atur jadi 8,5. Masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 4,0 dan berarti di awal ubah jadi 0,0. Kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah setelah itu di sini kalian bisa klik titik 3 dan kalian bisa klik yang gandakan. Lalu kalian klik lengkungan gelombang di bagian bawah, untuk sudutnya kalian bisa atur jadi 25,0 derajat. Nah setelah itu nanti bakalan kayak gini. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk ke dalam perskipan yang bagian akhir atau di belakang, kalian klik efek, klik tambahkan efek. Tambahkan efek yang namanya salin latar belakang ataupun copy background. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek. Tambahkan efek yang namanya ubin dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang. Nah setelah itu kalian masuk ke dalam tahapnya, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,66 atau 0,66. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 2,00. Nah setelah itu di sini kalian bisa langsung aja masuk di pertahanan keyframe. Kalian bisa kasih kurva yang ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk ke dalam sudut dan kalian atur jadi 90,0 derajat. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk ke dalam jarak
Dan di jaraknya kalian bisa atur jadi 8,5. Setelah itu kalian masuk ke dalam magnitude, kalian kasih keyframe di awal dan boolean di akhir ubah jadi 0,0. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali klik titik 3, kalian gandakan. Lalu kalian bisa klik yang di bawah dan buat sudutnya kalian bisa atur jadi 25,0 derajat atau 25,0 derajat. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik yang bagian kiri sampai berwarna hijau. Untuk meski panjang 1 dan 2 nya kalian bisa klik yang salin 2 layar, lalu kalian masuk ke dalam detik 08.24, lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk. Lalu di sini kalian bisa klik yang tempel 2 layar. Nah kalau udah gitu di sini kalian bisa pas-pasin aja sama detik bitnya. Warning M solo no counter. Nah setelah itu kalian bisa masuk ke dalam awal video dan kalian bisa klik yang tanda plus, klik yang kotak, lalu kalian bisa klik titik 3 di bagian kanan atas, pilih yang regangkan area komposisi, lalu di sini kalian bisa gandakan sampai jumlahnya jadi 3. Kalian klik versi panjang bagian bawah, lalu kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk dalam lainnya, kalian cari efek yang namanya sound latar belakang. Nah setelah itu di sini kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk ke dalam blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma di warna dan cahaya, klik yang pengaturan standar. Di bagian exposure-nya kalian bisa ubah jadi negatif 0,50, lalu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya saturasi semangat di bagian warna dan cahaya, kalian klik yang pengaturan standar. Dan di bagian saturasinya kalian bisa atur jadi plus 52,5%. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya perbedaan, klik yang subtract, untuk opasitasnya ubah jadi 70%. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian versi panjang atasnya, dan di sini kalian langsung aja masuk ke dalam warna dan cahaya, ubah jadi warna putih, lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya kontras, pilih yang overlay. Lalu kalian bisa kembali masuk di versi panjang paling atas. Setelah itu kalian masuk ke dalam color and fill, dan di sini kalian pilih yang bagian ketiga. Untuk warna pertamanya kalian bisa ubah jadi warna putih, dan untuk warna keduanya kalian bisa ubah jadi warna hitam. Setelah itu kalian bisa klik yang lingkaran di bagian tengah. Dan untuk yang di atas kalian bisa geser ke tengah. Kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, untuk opasitasnya ubah jadi 73%. Dan setelah itu kalian bisa pilih yang gelapkan, pilih yang multiply. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa panjangin ketiga versi panjangnya sampai selesai atau sampai di akhir video. Lalu kalian masuk ke dalam awal video dan kalian bisa putar videonya dari awal. Warning M solo no counter. Nah oke teman-teman, jadi kalau udah sesuai kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Warning M solo no counter. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.